Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Banadaidan dari kelas 11 B1 absen 3. Di sini kita akan mengerjakan latihan soal fluida statis dan hukum Archimedes. Mungkin untuk persiapan tengah semester atau apa. Ya. Sebenarnya fisika itu gampang gitu, guys. Sangat-sangat gampang, sangat-sangat asik dan menyenangkan. Ya, jadi mari kita kerjakan. Di sini pertama, di sini terdapat 10 soal dan saya akan menjelaskan semua soal-soal yang ada. Pertama, 1. Sebuah kursi bermasa 6,4 kg memiliki 4 kaki yang berbentuk kubus dengan panjang sisi kubus 20 cm. Berapa tekanan kursi terhadap lantai? Di sini gravitasinya sama dengan 10 meter per second. Oke, saya akan menjelaskan semuanya. Oke, di sini kita cari diketahuinya aja bahwa masanya 6,4 kg, gaya sama dengan berat, dan di sini gayanya 64 N. Jadi kita dari 6,4 kg kita cari dan dijadikan gaya, dan akhirnya gayanya ini 64 N. Jadi pokoknya itu gaya itu sama dengan berat. Jadi di sini beratnya itu kan 6,4 kg, akhirnya kita jadikan gaya. Biar apa? Biar di rumus, karena rumus tekanan itu F per A. Jadi kita nyari gayanya dulu. Dan di sini udah kita cari S-nya juga nih. S-nya kan 20 cm. Kita jadiin M dulu nih. Nah, dari S jadi S itu kan sisi. Sisi dari cm kita jadikan M, akhirnya S jadi 0,2 M. Naik 1 pokoknya. Lalu kita cari jadi luas penampang. Dari sisi nih kita cari jadi A ini luas penampang. A sama dengan, cara cari luas penampangnya tuh setahu saya tuh kita jadikan lebih kecil lagi, jadi kayak dibagi 2 gitu. Setahu saya sih begitu ya, mohon maaf bila salah. Biasanya 0,04 M2 tuh. Sudah dapat ininya, tinggal kita campurin aja dari F per A. Di sini F-nya 64 N, 64 per 0,04. Dan di sini kita hasil semuanya, dan hasilnya 1400 Pascal. Selesai. Nomor 1 dari Hasna. Terima kasih. Oke, soal nomor 2, di mana seorang tentara menyelam di laut lepas hingga kedalaman 10 meter dari permukaan laut. Tentukan tekanan total yang dialami tentara jika tekanan udara luar sebesar 0,6 atm. 1 atm sama dengan 1013 dikali 10 N per M. Oke, akan kita lanjutkan lagi di sini. Ini ketinggian 10 meter. H ini kedalaman 10 meter. Lalu tekanan atmosfernya ini, ya Allah kameranya. Ini tekanan atmosfer ini 0,6 karena dikali 1013 tadi dari diketahui, hasilnya jadi 6780 N per M. Lalu tekanan absolutnya itu rumusnya P titik G titik H plus P. Nah, P ini tekanan gravitasi kedalaman ditambah P. P-nya ini tekanan dari atmosfer tadi. Jadi di sini tuh cara ngitungnya adalah 1000 dikali 10 kali 10 ditambah 60.780. Kenapa bisa dapat? Kenapa ini ada 1010 sini 10? Karena itu dapat dari rumus ini. Dari rumus ini, dan H-nya itu 10. Ini 10 dari H, dan 1000 ini dari rumus tekanan, dan 10 ini udah pasti dari gravitasi, karena gravitasi ini udah pasti itu kalau nggak 10 pasti di bawahnya sedikit aja. Jadi ini itu 10 M per S.
Dan sini kita hitung hasilnya jadi 160.780 Pascal. Selesai. Nomor 2. Oke, soal nomor 3 ditanya seekor ikan menyelam di air laut. Massa jenisnya 0,92 kg per meter kubik. Jika tekanan hidrostatis 3 kali tekanan atmosfer, tentukanlah kedalaman ikan tersebut dari permukaan air laut. Oke, akan kita kerjakan. Di sini saya sudah menghitung tadi tekanan airnya, diketahuinya 0,92 kg per kubik. Lalu tekanan kedalamannya 3 kali lebih dalam atmosfer, di mana 3 kali lebih dalam atmosfer itu dikali 1013 kali 10⁵. Lalu di sini hasil dari penghitungan, di mana hasil tekanan kedalamannya ya 3,039 dikali 10⁵ N per M second. Lalu kita pakai rumus pH tekanan kedalaman ini, rumusnya tekanan dikali gravitasi dikali kedalaman. Nah, di sini tekanan kedalamannya ialah 3 yang ini tadi, kita masukin ke dalam sini. Lalu di sini tekanannya 0,92. Di sini tadi yang air sini tekanan air. Lalu kita masukkan gravitasi 10 M per S. Dan H-nya ini H ini salah. Nah, kedalamannya ini kita nggak tahu berapa, jadi kita akan cari di sini. Karena ini 0,92 dikali 10, jadi hasilnya 3,039 kali 10 akar 5 lalu 9,2 H. Lalu di sini dikesinikan, lalu H ini ditaruh di sini, jadi H sama dengan ini dihitung nih, ini itu dibagi dari kali, kalau ubah sini jadi bagi, jadi 9,2 dibagi 3,039 kali 10, ini hasilnya adalah 0,33 kali 10⁵ M. Selesai. 0,33 kali 10⁵ M kali 10⁵ M. Oke, mudah sekali bukan? Fisika ini sangat mudah, asalkan kalian latihan, pasti kalian akan mendapat 100. Jangan seperti saya ya, pasti dapat 36 karena malas belajar dan tidak niat latihan. Coba saya bisa latihan, akhirnya saya bisa fisika seperti ini, karena fisika sangat asik dan menyenangkan kalau kalian enjoy. Oke, lanjut di nomor 4. Kita lanjut di nomor 4. Di sini ada gambar bejana, diketahuinya massa jenis minyak itu 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jika tinggi kolam air 20 cm, tentukanlah tinggi kolam minyak pada bejana tersebut. Oke, mari kita hitung. Oke, di sini akan kita kerjakan. Tadi diketahui tekanan minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Tekanan airnya 1 gram per cm kubik. Tekanan airnya 20 cm. Oke, rumusnya adalah tekanan air, gravitasi, kedalaman air sama dengan tekanan minyak, gravitasi, tekanan minyak, kedalaman minyak. Lalu gimana cara menghitungnya? Di sini kedalaman airnya itu tadi 1 gram. Lalu tekanan airnya di sini 20 cm. Dah gini aja. Nah, di sini kan gravitasi harusnya ada, tapi kita coret karena di sini sama. Nah, lalu di sini kita cari tekanan minyaknya. Minyaknya tadi ini PM ini 0,8 HM hektometer. Di sini hektometer hasilnya itu 0,8 HM ini. Jadinya ini tuh ini tuh diapain ya? Setahu saya sih di 1 kali
1 kali 20 ini tuh kayak dijadiin, kayak diubah-ubah gitu loh biar jadi sentimeter, dan hektometer nih juga bakal diubah, dan hasilnya tuh intinya jadi hektometer sama dengan 25 cm atau 0,25 m. Intinya kan 1 gram ini tuh setahu saya tuh kayak diubah 1 cm ini, jadi hasilnya tuh 1 kali 20 ini hasilnya 20. 0,8 HM ini diubah dulu jadi cm, hasilnya tuh kurang tahu, habis itu dibagi dan hasilnya tuh 0,8 HM ini dibagi sama yang ini dan hasilnya segini. Selesai. Mudah kan? Memang sangat mudah bagi kalian. Bagi saya sih rada sulit. Oke, pertanyaan nomor 5. Sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki pengisap input dan output dengan diameter sebesar 10 mm dan 60 mm. Jika gaya input yang masuk pada mesin sebesar 60 Newton, maka tentukanlah gaya output yang dihasilkan oleh mesin pengepres hidrolik. Mari kita kerjakan. Oke, di sini diketahuinya kita udah tahu ya. Diameter pertamanya itu 10 mm. Kita di sini jadikan meter 0,1 m. 0,01. Lalu diameter 2 nya 80 mm, kita jadikan meter jadi 0,02 m. F1 nya sudah ketemu 60 n. Nah, yang dicari F2 nya. Rumusnya kita pakai rumus ini. F1 per D1 pangkat 2 sama dengan F2 dibagi diameter second. Lalu di sini sudah jelas F1 nya adalah 60 newton. Di sini 1.10 min 4 D1. Intinya 0,01 meter itu di akar 2 hasilnya jadi 1 dikali 10 min 4. Lalu F2 nya kita kurang tahu berapa, ini belum diketahui, jadi kita cari ininya. Dan hasil dari 0,08 m second itu 6,4 10 min 3. Hasilnya ialah F2 itu sama dengan 3840 n. Selesai. Mudah kan? Mudah sekali, tapi bohong. F tadi apaan ya? Tekanan sepertinya, lupa. F. Oke, kita lanjutin. Di sini sebuah balok kayu terapung muncul di permukaan air 300 cm3 jika massa jenis balok dan air sebesar 0,7 gram dan 1 gram massa balok kayu sebesar. Oke, kita kerjakan. Ini kita kerjakan nomor 6. Diketahui volumenya 300 cm, tekanan baloknya 0,7 gram per cm3, tekanan airnya sama dengan 1 gram per cm3. Ini kurang nih. Ditanya baloknya, pakai rumus volume sama dengan 1 kurang tekanan balok bagi tekanan air. Lalu di sini kita tambahin volume balok. Nah, volumenya berapa? 300. Lalu 1 dikurang P baloknya tadi 0,7 per 1 gram yang ini tadi. M ini apa ya? Mami. Terus M ini apa? 300 0,7 bagi 1 tadi hasilnya 0,3 dikurang 1 kurang 0,7 bagi 1 tuh hasilnya 0,3 VB sama dengan 300 nya dipindahin 300 bagi 0,3 jadinya 1000 cm3. Halo VBF nya ribet banget. Ini kurang 300 sama dengan 700 cm kubik. Pakai rumus MB sama dengan PB titik VB 0,7 titik 1000 sama dengan 700 gram. 700 gram dijadiin kilo jadi 0,7 kilo. Say, mudah banget kan? Emang mudah.
menurut kalian? Menurut saya tidak. Oke, jadi di sini kita lanjutkan di nomor 7, berat sebuah benda di udara Jangan lupa 500 subscribe Newton. Mas Duki channel guys. Apabila benda tersiap seluruhnya di dalam air dan ditimbang beratnya 480 Newton, maka tentukan massa jenis benda jika gravitasinya sama dengan 10 meter per second. Jadi ayo kita kerjakan. Berat udara 500 Newton. Berat airnya 480 Newton. Massanya 50 kilo. Kita pakai rumus massa jenis air sama dengan volume berat. Ini VB ini apa sih? Maaf saya kurang tahu. Jadi jawabannya FA. FA itu kedalaman air. Kita pakai ini. Yang ini FA nih. 500 sama 480. Masukin 500 kurang 480 dikurang. Terus sama dengan P itu tekanan pasti 1000. Gravitasinya itu 10. Lalu di sini VBF-nya masih belum dapat. Di sini kita hitung semuanya. Jadi 20 sama dengan hasil dari ini jadi dengan 10.000 VBF. Lalu kita taruh ininya di sini. Di VBF sama dengan 2.10 min 3 min 3 karena dari 10.000 dibagi 20 hasilnya kayak gitu. P tekanan sama dengan M per V karena dicari tekanan, jadi M per V kita cari nih tekanan, masukin di masanya itu 50 per 2.10 min 3 sama dengan 25.000 per meter kuadrat. 25.000 kg per M3. Selesai. Oke, kita akan melanjutkan di nomor 8. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapisan minyak dengan 440%. Volume benda berada di dalam air 20% di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak dan air sebesar 0,8 gram dan 1 gram, maka massa jenis benda tersebut adalah. Kita kerjakan. Oke, mudah sekali kita pakai rumus ini. Jadi tinggal masukin aja rho B tambah volume B sama dengan 800 0,4. Ini rumus kan? Volume B plus 1000 titik 0,4. Iya, itu rumus itu volume dari B. gravitasi Volume VB. Jadi kita coret ya antara ini kalau enggak ini. Terus di sini hasilnya jadi PB sama dengan tambahin 800 dikali 0,4 jadi 320 tambah 1000 kali 0,4 jadi 400. itu gamma. Udah, gampang. PB sama dengan 0,7. Alpha tuh yang gini. PB sama dengan salah 720 kg per M3. Mendapatkan mudah sekali. Si Joshua capek-capek menghitung. Oke, di sini pertanyaan nomor 10. Dua jenis fluida masing-masing 0,9 gram per cm kubik dan 0,7 gram cm kubik dituang salah satu fluida data lain. Kubus dimasukkan hingga 50%. Volumenya di dalam fluida rapat 20%. Tidak tercelup sama sekali, serta sisanya berada di fluida yang kurang rapat. Berapa masanya tersebut? Oke, kita akan kerjakan. Oke, di sini diketahui rho satunya adalah 0,9 gram per cm kubik. Rho 2-nya sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Ditanya volume berat, rho berat dan massa berat. Oke, di sini kita pakai rumus rho berat dikali volume berat sama dengan rho 1 volume 1 plus rho 2 sama volume 2 dan ininya rho berat titik VB sama dengan 0,9 0,5 dikali 0,5. Lalu di sini ada VB. Karena ini VB-nya sama, jadi kita coret. Jadi setiap ada yang ini yang sama, kita coret ditambah 0,7 titik 0,3 VB. Ini juga coret. Hasilnya berapa? PB titik VB sama dengan 0,9
titik 0,5 VB plus 0,7 titik 0,3 VB. Ini coret-coret. Rho beratnya sama dengan 0,45 tambah 0,21 dari hasil semua. Rho beratnya sama dengan 0,66 gram per centimeter kubik hasil tadi. PB sama dengan 660 kg per centimeter kubik. Oke, di sini volume udara sama dengan 1 kurang rho benda per rho air per volume benda. Volume udaranya 20% sama dengan 1 dikurang rho bendanya 0,66 airnya 1,6 VB 0,2 sama dengan 0,5875. Ini hasilnya ya, VB. Terus VB sama dengan di sini hasil dari ini semua. VB sama dengan 0,34. Rho sama dengan massa bagi volume. Rho nya 6,6 sama dengan massa sama dengan 0,34. Ini ditukar jadi M sama dengan 0,22 gram. Hasilnya selesai.